sekarang jumpa kembali bersama saya Adi Chandra di channel kami di Mr. Brightside Auto Retailing Jakarta. Hari ini kita akan membahas kenapa pengerjaan ceramic coating itu butuh waktu lama dan harganya relatif mahal. Jadi hari ini kita ada pekerjaan satu unit mobil Hyundai Stargazer yang terbaru. Dan mobilnya kalian bisa lihat sendiri kalau mobilnya itu keren banget dan catnya juga nggak ada masalah ya. Dan warnanya untuk abu-abu ini membuat mobilnya agak sedikit terlihat lebih sporty. Poin kenapa si nano ceramic coating itu harganya relatif mahal karena yang pertama adalah prosesnya. Jadi proses untuk melakukan nano ceramic coating ini nggak mudah. Itu banyak yang nonton di YouTube melakukan nano ceramic coating sendiri di rumah. Menurut saya itu agak sedikit nggak masuk akal ya. Kenapa nggak masuk akal? Karena begini, di tempat kita melakukan premium nano ceramic coating itu yang mengerjakan bisa 4 orang minimal, bisa lebih. Dari pemolesan, ada yang di area depan, samping, belakang, itu ada 3 orang minimal. Interior 1. Sekarang kalau misalnya di rumah Anda mengerjakan sendiri, udah pasti hasilnya nggak akan sama. Nah, di tempat kita aja pengerjaannya bisa makan waktu 3 hari, 2 hari sih. Hari ketiga kita nunggu curing dulu baru kita QC. Nah, bayangkan Anda melakukan pekerjaan ini sendiri di rumah, apalagi tempatnya nggak proper ya, tidak di dalam ruangan yang steril, bisa terkena air, bisa terkena debu. Anda bayangkan pasti hasilnya nggak sama. Lalu selanjutnya dari bahan yang digunakan, bahan pembersih interiornya bagus nggak, aman nggak buat mobil Anda. Terus kompon yang digunakan juga beda. Yang pastinya pemolesan yang benar menghasilkan hasil yang benar dan tahan lama. Kalau yang pemolesan instan itu pasti hasilnya akan instan juga. Jadi kita selalu menampilkan setiap pengerjaan mobil supaya Anda tahu mobil Anda itu diapain sih di sini, kenapa bisa lama. Bukan karena sosok kelihatan lama biar harganya bisa lebih mahal, enggak seperti itu. Oke, mari kita saksikan dulu ya contoh pengerjaannya, dimulai dari paint correction level awal. Bagian itu kita poles, tidak terkecuali ruangan polesnya juga udah disetting sedemikian rupa supaya pemolesannya bisa maksimal. Lalu setelah paint correction level pertama, mobilnya akan kita cuci dan nanti kita akan saksikan paint correction level kedua. Mobilnya akan kita pindahkan ke ruangan coating. Jadi semua yang terjadi di video kita ini tidak ada settingannya. Jadi memang video ini saya ambil secara candid. Detailernya pun nggak di skenariokan, cuman ya mereka udah sadar kamera karena udah sering bikin video, jadi penampilannya lama-lama sedikit lebih rapi dan enak dilihat gitu. Awalnya ya sendal jepit, ya saya terima kasih juga ada masukan dari teman-teman dari kuliah malamnya Om Andreas, harus pakai sepatu, oke kita pakai sepatu, celana panjang, ya udah rapih lah. Ya, dengan ada pandemi juga saya juga sedikit terbantu ya, karena apa? Biasanya disuruh pakai masker itu susah. Sekarang setiap masker habis selalu minta, "Pak, maskernya habis." Oke, yang penting pada pakai masker karena pengerjaan di poles ini kan kita banyak menggunakan bahan kimia ya. Obat poles itu pun ada kimianya, ada baunya, ya mungkin ada macam-macam lah ya, solvent, acid, apa segala macam. Dan itu kan sebaiknya kita pakai masker. Cuma kalau dulu sebelum pandemi itu pada ogah-ogahan pakai masker, katanya panas lah segala macam. Sekarang pada takut, mau nggak mau semuanya pada pakai masker pas kerja. Nah, sekarang kita saksikan ya paint correction level kedua. Jadi paint correction level kedua ini dilakukan di ruangan coating, di ruangan yang udah bersih karena mobilnya juga pada prinsipnya udah bagus, udah bersih. Kalau kita wax juga nggak akan ketahuan kalau kita belum paint correction level kedua. Tapi kami mau memberikan servis yang terbaik di sini. Jadi paint correction level kedua ini sekaligus kita periksa supaya nggak ada baret-baret halus yang ketinggalan atau misal
Misalnya pada waktu paint correction level pertama itu ada baret-baret yang ditimbulkan oleh pemolesan level pertama yang lebih agresif. Nah, di sini kita haluskan. Jangan khawatir, pemotongan di level kedua ini sangat sedikit. Jadi tujuan kita di level kedua ini adalah melakukan base coat sebenarnya. Tapi sebelum kita melakukan base coat, kita bersihkan dulu dengan kompon yang halus dan foam pad atau busa poles yang halus juga, sehingga warnanya bisa lebih kilap dan baret-baret halusnya udah hilang. Baru kita lakukan base coat. Jadi kita selalu menampilkan setiap pengerjaan mobil supaya Anda tahu mobil Anda itu diapain sih di sini, kenapa bisa lama. Bukan karena sosok kelihatan lama biar harganya bisa lebih mahal, enggak seperti itu. Di sini juga kita bisa lihat ya, ada kayak melakukan penyemprotan. Itu sebenarnya cairan khusus yang kita racik untuk membersihkan sisa poles. Itu bahan dasarnya dari alkohol, isopropil alkohol. Jadi kita pastikan minyak-minyak dan residu di sini bekas pemolesan itu semuanya bisa hilang. Dari proses tadi sampai sekarang itu udah kita bisa lihat ya, prosesnya lumayan panjang dan menggunakan tenaga kerja yang banyak. Makanya biaya untuk nano ceramic coating ini nggak bisa murah. Banyak dari detailer-detailer juga yang nanya ke kita, ya mungkin ada yang udah pemula atau yang udah lumayan lama, tapi dia senang dengan proses yang kita berikan. Nggak apa-apa. Jadi kita nggak mau tutorial di sini, tapi misalnya ada orang yang terinspirasi dengan video kita, nggak apa-apa, saya akan share ilmunya. Karena kenapa? Dengan saya share ilmu saya, itu berarti mereka akan melakukan dengan cara yang seperti kami lakukan, dan menurut saya ini adalah cara yang benar ya. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya detailer lain niru dari kita, nggak apa-apa, karena kalau dia meniru pengerjaan kita itu harganya nggak akan bisa murah. Jadi yang ada di lapangan kalau misalnya jual murah, mungkin mereka lagi promo cari nama, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang terus-terusan jual murah, ya bisa jadi mereka nggak akan tahan lama, karena kita udah hitung di sini dengan standar pengerjaan seperti kita, dengan obat-obatan yang kita pakai, kalau kita kasih murah, mungkin sebentaran kita akan tutup. Jadi ya juga saya bersyukur juga di sini sejak pandemi 2020 kita membuat YouTube, dan banyak banget dari Bapak Ibu teman-teman sekalian yang percayain ke kita mobilnya setelah melihat proses kami dari YouTube. Saya terima kasih banyak atas supportnya. Terima kasih juga yang udah subscribe, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Sekarang kita akan melakukan aplikasi nano ceramic coating. Si nano ceramic coating inilah yang akan melindungi tampilan mobil setelah kami proteksi. Setelah di base coat, dibersihkan dengan alkohol. Nah, ini saatnya kita untuk memproteksi mobilnya. Proteksi di tempat kami ini menggunakan 2 layer. 3 layer di kap mesin, 2 layer di seluruh bodi. Pertamanya adalah base coat, prime, lalu Beats HD, dan selanjutnya kita akan melapisi Beats ELX untuk di kap mesin. Beats ELX ini juga bisa digunakan di seluruh bodi, tapi ada tambahan biaya. Kalau hanya di kap mesin itu masih free sampai sekarang. Jadi sebenarnya coating itu bisa dibilang murah. Kenapa? Karena itu menghemat waktu Anda untuk merawat mobil yang biasanya nyuci 2 hari sekali, bisa 3 atau 4 hari sekali. Kenapa? Karena mobilnya terlihat lebih mengkilap, dan debu itu nggak terlalu menempel di coating, karena coating itu nggak bersifat minyak dan seperti ya wax zaman dulu ya. Kalau habis kita wax itu pasti mobil itu langsung debuan, tapi kalau coating nggak. Ini bukan sekedar gimmick ya, karena saya mengalami juga di sini. Misalnya mobil yang mau diambil sama customernya itu kan kadang-kadang kita simpan di belakang atau simpan di ruangan coating. Coba kalau mobilnya nggak kita coating, sebentaran itu mobil hitam tuh udah debu, dan pas kita lap tuh kemungkinan bisa baret. Kalau di tempat kita kan kalau mau dilepas, mau dirilis gitu ya, mau dikembalikan ke customernya, itu pasti kita akan bersihkan dulu supaya nggak berdebu kan. Nah, itu menghemat waktu kami. Jadi misalnya mobil yang udah di coating, terus mau kita kasih ke customernya, ditiup dengan blower, terus kita lap sedikit, itu udah bersih. Tapi kalau mobil yang di wax,
dia nggak bisa ditiup dengan blower karena dia debu itu nempel di minyak yang ada di panel karena kita habis waxing ataupun belum diproteksi sama sekali, ya itu pasti akan lebih effort untuk membersihkan debunya, apalagi debu itu akan menyebabkan baret. Nah, disinilah manfaat coating itu. Kata orang mengurangi baret, ya ini sebenarnya semakin banyak debu yang menempel pas kita lap tuh akan semakin menimbulkan baret, dan semakin sering kita cuci mobil Anda akan cepat kusam, itu udah pasti. Jadi kita menghemat waktu dan furnace juga ya, karena semakin banyak baret itu semakin pemolesannya butuh effort dan penekanan pressure, jadi furnace-nya akan terkikis lebih banyak. Jadi disitulah manfaatnya paint protection nano ceramic coating. Coating itu tidak ada yang tahan baret 100% dan melindungi mobil Anda dari jamur. Kami memberikan garansi maintenance selama 2 tahun. Jadi di tempat kita Anda mendapatkan member khusus. Anda bisa kembali kapan saja untuk detail ulang di tempat kita. Dan detail ulang itu termasuk pemolesan bodi, kaca, interior, engine. Jadi semuanya akan kita bersihkan. Ada bayaran nggak ya? Ada, memang ada bayaran, tapi bisa dibilang relatif sangat murah. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan dan sekilas pengerjaan tentang si Hyundai Stargazer ini membuat Anda tidak berpikir kalau coating itu mahal. Jadi sebenarnya coating itu murah kalau Anda bandingkan dengan manfaatnya. Kalau Anda bandingkan dengan tempat yang lebih murah, ya mungkin terlihat mahal, tapi sebenarnya enggak. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat bagi Anda yang akan melakukan coating mobilnya. Dan sebentar lagi akan saya tampilkan tampilan Stargazer-nya setelah kami kerjakan. Dan berarti saya akan undur diri dari kalian. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam auto detailing.